Temuan emas 74 kg dan uang senilai 476 miliar rupiah di rumah Jampitsus di daerah Sentul. Ini sangat mungkin bisa jadi adalah pintu masuk Presiden Prabowo dalam pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Apakah kalian ikut gembira dengan apa yang saya lihat ini? Mari kita buktikan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saya tetap melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah upaya-upaya semakin mendekatkan kita kepada pelaksanaan apa yang dinamakan dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang membuat ngeri para koruptor, yang membuat ketakutan orang-orang yang selama ini ada main dalam pemerintahan sebelum era Prabowo Subianto. Siapa yang akan terlibat dan siapa yang akan jadi tersangka dan mengapa Jampitsus mengatakan uang dan emas itu ada yang punya. Mari kita bongkar. Temuan uang dan emas, jumlahnya tadi berapa? Pokoknya intinya 74 kg iya. emas ya, dan uangnya itu 476 miliar. Itu emasnya kalau nggak salah, kalau dinilai lebih gede daripada nilai uangnya. Oke. Tapi kan di sini sebenarnya yang jadi sorotan adalah di era Pak Prabowo ini sebenarnya temuan-temuan seperti ini nggak cuma kemarin tanah disita dan juga kebun-kebun disita ya, tanah milik negara, dan ini bisa ditemukan ternyata di rumah seorang hakim muda ya jatuhnya. Bukan hakim muda, jaksa muda pidana khusus. Oke. Jadi maksudnya itu bukan artinya dia muda, dia ini sebenarnya adalah ya boleh dibilang ya salah satu VVIP-nya Kejagung sebelum jadi Jaksa Agung. Dan digadang-gadang beliau ini sepertinya akan menggantikan Jaksa Agung sekarang untuk jadi Jaksa Agung di periode berikutnya. Oke, itu yang maksudnya ini kan orang juga memiliki otoritas yang cukup tinggi gitu. Nah ini justru banyak masyarakat yang merespon bahwa kayak kapan ya kasus korupsi ini bisa selesai. Padahal di zaman Pak Prabowo ini banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Menurut Mas Denny seperti apa gitu? Apapun itu, pengungkapan seperti ini adalah satu sinyalmen yang bagus dan memihak kepada masyarakat. Ada yang mengatakan ini aksi bongkar-membongkar. Ya lebih bagus kalau memang perlu bongkar aja semuanya agar kita tahu sebenarnya kita selama ini dicipoain apa saja. Tapi kalau kita katakan bahwa apakah ini akan berdamai ataukah ini akan diusut atau tidak, yuk kita let us live in the presence. Dalam hari ini, saat ini kita acungkan jempol kepada kepolisian. Walaupun sebelumnya kita acungkan jempol juga kepada Kejaksaan Agung karena membongkar korupsi ompreng di BGN dan akhirnya menangkap perwira kepolisian. Nah, ada yang mengatakan ini adalah sebuah tindakan balas dendam. Tapi kalau balas dendamnya saling bongkar, silahkan. Balas dendamlah selama dan sebanyak mungkin agar kita tahu. Nggak apa-apa, kita tidak terlalu mempedulikan citra instansi, itu bisa diperbaiki daripada di atas kertas itu bagus, tapi ternyata di dalamnya semuanya korup. Nah, ini sesuatu yang harus kita garis bawahi dulu dan mari kita dorong Pak Prabowo berani melakukan ini semua tanpa adanya sebuah tukar kepala atau upaya untuk membungkam atau ya kita ingat kemarin itu waktu Verdi Sambo kita berharap dia akan membongkar semua tapi ternyata anyep aja. Harapan saya ramein aja Pak Prabowo, kami ada di belakang Anda. Tapi kan ini apa Jampitsus Mas Febri Adriansyah ini kan sebenarnya mengakui rumah itu kan miliknya. Iya. Tapi emas dan uang itu katanya ada yang punya. Betul. Dalam tanda kutip. Nah ini maksudnya statement ini tuh mengarahnya sebenarnya kemana Mas Denny? Ya dia seakan-akan ingin mengatakan oke, satu-satu dulu ya, saya akui itu rumah saya. Tapi apa yang ada di dalam itu nanti kita akan ngobrol di suasana yang lebih tepat. Nah, saya mengira bahwa nanti akan ada sebuah, apa ya, kalau kita bilang diskusi dengan Presiden dan orang-orang yang lain, karena ada sebuah rumor yang mengatakan Pak Prabowo ini akan memanggil Jaksa Agung, Kapolri, semua ini akan dipanggil dan dipertemukan langsung. Harapan saya, siapapun yang punya uang ini harus dibongkar dan nggak ada layering skenario untuk menutupi dan kita harus tahu. Karena kepemilikan uang disimpan tanpa adanya pendaftaran atau klarifikasi kepada negara. Ini saja adalah sebuah bentuk kejahatan. Dan saya sih merasa bahwa alasan apapun, jika dia mengaku itu adalah rumahnya, dan dia di sini itu mengatakan bahwa uang itu ada yang punya, maka tindakan itu saja sudah patut dipertanyakan. Maka saya sih merasa bahwa Kejaksaan Agung harusnya menonaktifkan dulu pendapat saya ya, silakan komentar di bawah sini, dan biarkan ini semua kasus dijalankan seperti apa yang dikatakan oleh Jampitsus, menghormati dan dipersilahkan untuk diusut. Maksudnya jangan ada sebuah
kong kali kong atau nego di bawah tangan yang terjadi. Oke, tapi apakah hal itu mungkin untuk tidak terjadi nego di bawah tangan untuk jumlah uang dan bahkan emas yang nilainya cukup Ini fantastis? jarang ya, Pentacles keluar berurutan seperti ini. Maksudnya mungkin dalam beberapa bulan sekali saya baru dapatkan seperti ini. Apakah mungkin atau tidak? Saya ingin menjawab dengan kemungkinan-kemungkinan dan peristiwa yang terjadi sejak Pak Prabowo ini memimpin. Banyak orang-orang tak tersentuh yang mulai ditangkapi di era Pak Prabowo. Jadi kalau kita bicarakan kemungkinan, maka kita akan membenchmark ini atau membandingkan dengan masa kepemerintahan Pak Jokowi. Saya pikir Pak Prabowo sudah melakukan sulap yang lebih banyak. Bukan sulap dalam artian mengakali ya, tapi keajaiban-keajaiban yang terjadi ini melebihi era Pak Jokowi. Karena ini ketumnya langsung jadi presiden. Kalau Pak Jokowi kan petugas party. Untuk masalah ini sendiri, maksudnya akankah melibatkan nama-nama yang jauh lebih besar lagi? Ya, Harapan saya sih begitu. Karena mustahil uang sebesar ini. Itu cuman ada, kalau jaksa-jaksa yang kecil atau mungkin orang-orang yang ini pasti melibatkan elit. Dan saya meyakini sekali jika hal seperti ini itu muncul, maka ini pasti adalah tip of the iceberg. Ujungnya aja, di bawahnya ini mungkin triliunan dan sangat besar. Jadi kalau menurut saya sih jangan pernah kasih kendor. Udah Pak Prabowo ramein aja. Mau ini dibuka semuanya, buka. Bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan ini ada kaitannya dengan upaya kemarin yang ternyata Roy Suryo ini dibebaskan bukan dibebaskan ya, tidak ditahan oleh Kejaksaan Agung, lalu kemudian kepolisian di sini lewat Pak Jokowi melakukan balas dendam. Saya pikir ini perlu kita bahas ya nanti di konten berikutnya. Tapi jika memang ada seperti ini dan Pak Jokowi memang melakukan itu, ya tindak saja. Saya di sini tidak mendukung tokoh tertentu karena saya juga tidak terafiliasi dengan partai politik apapun. Siapapun dia, bahkan Pak Prabowo sekalipun, jika ternyata dia melakukan korupsi, ya tindak saja. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang harus disuarakan, diinformasikan, terutama ke generasi muda dan penerus bangsa yang mulai kehilangan harapan terhadap negara. Dengan uang sebesar ini dan juga sudah ada orang yang mengaku memiliki rumah gitu, rumah yang tersebut yang memang menampung uang dan emas itu, apakah sosok Pak Febri akan mendapatkan hukuman yang bahasanya bukan setimpal ya, mungkin yang ya pantas tergantung. Makanya saya katakan tadi, menyimpan uang sebesar itu lalu tidak dilaporkan. Saya yakin nggak dilaporkan ya, karena pasti kekayaannya pasti akan melonjak jauh. Ini harus dijelaskan. Dan saya nggak merasa sepertinya beliau akan bisa menjelaskan secara masuk akal. Uang itu didapat dari mana? Jikalaupun ternyata itu dititipkan, ya pertanyaannya adalah mengapa dia sebagai seorang penegak hukum mengetahui orang sebanyak itu dititipkan di tempat yang nggak didaftarkan kepada bank. Maka ini adalah sesuatu yang pelik sekali dan harus segera diumumkan. Kecepatan penegak hukum di sini mengumumkan ini dari mana akan menentukan kepercayaan masyarakat. Kalau misalkan memang dia tidak bisa menjelaskan uang itu, berarti dan bahkan dia menyimpannya sebenarnya itu udah tindakan melawan hukum harusnya ya. Karena kita menduga seperti itu. Iya, diduganya gitu. Karena kan maksudnya uangnya tidak dicatat oleh negara ataupun apapun itu. Nah, maksudnya ini kan akan justru menjadi sebuah pisau bermata dua di saat kalau misalkan orang yang justru ketahuan menyimpan uang sebanyak itu yang kita tidak tahu asal usulnya justru tidak ditindak sesuai dengan hukuman yang terjadi. Apalagi kemarin aja baru ada keributan gara-gara Pak Nadiem ini di penjara cukup didakwa cukup lama. Nanti akan menjadi perbandingan. Menurut Mas Denny seperti apa? Ya, makanya itu kecepatan ini juga menjadi kunci. Saat pemerintah Pak Prabowo tidak menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera melakukan tindakan yang secara nalar orang bodoh saja harus dilakukan, maka kita akan tahu bahwa ya sebenarnya republik ini adalah republik bohong-bohongan. Republik yang kita tahu semuanya bisa dibeli. Dan jika seperti itu, maka gak heran jika banyak orang yang berteriak nepalkan, kerusuhan. Karena mereka tahu bahwa tidak ada hukum yang akan bisa menangkapi mereka dan ya kalau ternyata ini bukan negara hukum, buat apa kita akan tetap di sini? Jika hukum itu memang ada, mereka haruslah tajam ke atas, tajam ke bawah, ke arah manapun. Dan maka saya di sini ikut mendorong. Dan mengapa saya katakan ini adalah pintu masuk menuju perampasan aset? Karena jika Pak Prabowo berani melakukannya, maka akan banyak sekali bunker-bunker yang akan dibongkar di kedepannya. Dan dia kalau tidak peduli kepada, saya pikir ini adalah orang di bawahnya ya. Dia, saya katakan tidak peduli adalah kalau ternyata mereka semua melakukan korupsi, akan disembelih, maka kita akan tahu bahwa kita selama ini memilih presiden yang tepat. Dan apapun yang terjadi, sepertinya beliau ini sepertinya sudah mengetahui semuanya. Makanya dia merencanakan ini jauh hari. Ada yang mengkonfirmasi karena beliau dulu di Kopassusnya ini adalah seorang Sandi Yuda, sehingga beliau pasti menguasai intel-intel atau gerakan-gerakan senyap yang clandestine, dan ini adalah sesuatu yang kita tunggu.
bom-bom berikutnya, kegemparan-kegemparan dan juga keramaian-keramaian yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Semoga diberikan kesehatan, apapun itu, mari kita dukung pembongkaran-pembongkaran bunker yang berikutnya, dan apakah akan lebih banyak lagi, dan kira-kira nantinya di sini akan terbongkar kalau ternyata ini semua ada keterlibatan Pak Jokowi di dalamnya. Kita akan bongkar di konten berikutnya. Sebelum itu, terima kasih, sampai jumpa, dan salam.